terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam program inspiratif Sapa Nusantara di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, aksi geng motor kembali menjadi sorotan publik, tidak hanya meresahkan warga, sejumlah aksi yang dilakukan bahkan berujung pada tindak kriminal. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, mengapa geng motor terus muncul meski berbagai upaya penindakan telah dilakukan? Apakah ini semata persoalan kriminalitas atau ada persoalan sosial yang lebih dalam yang perlu mendapat perhatian? Hal ini akan kita bahas bersama narasumber kami, Bapak Hadi Saputra, sosiolog sekaligus akademisi Unismu Makassar. Sudah hadir bersama kami, Pak Hadi Saputra. Pak Hadi, kalau melihat fenomena kriminalitas khususnya aksi geng motor di kota Makassar yang sangat marak dan juga meresahkan masyarakat beberapa waktu terakhir, Anda melihat dari kacamata sosiolog, mengapa kemudian hal ini bisa marak terjadi? Baik. Terima kasih Mbak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama memang tadi kan Mbak prolognya tadi menyebut penindakan itu tidak ternyata membuat fenomena geng motor masih terus berulang. Itu indikator sederhana bahwa fenomena geng motor tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan hukum semata. Tidak cukup dengan menyelesaikan gejala permukaannya, menuntaskan itu. Tapi ada akar persoalan yang secara sosiologis itu mungkin yang perlu untuk diretas. Dan pada titik itu kita membutuhkan kolaborasi berbagai stakeholder, pemerintah kota, masyarakat, keluarga untuk mengurai persoalan itu. Dan menurut saya akar persoalannya adalah, saya ingin meminjam ya, ada istilah dulu kayaknya mantan orang Kompas, Pak Daniel Dakidai. Beliau salah seorang intelektual yang pernah punya istilah the powerfulness of the powerless. Jadi kekuasaan orang-orang yang tak berkuasa. Jadi ini kan orang-orang yang terlibat geng motor berdasarkan sejumlah hasil penelitian adalah orang-orang yang tersisih dari banyak panggung kehidupan yang lain. Mereka biasanya tersisi di sekolah, tersisi secara ekonomi, tersisi di lingkungan keluarga, mungkin dari keluarga broken home, atau kalaupun dia keluarga berada, dia tersisi dari sisi perhatian. Dan mereka ingin meminta perhatian publik, meminta perhatian masyarakat. Saya ada loh, saya eksis. Dan cara untuk menunjukkan eksistensi adalah hadir di panggung jalanan itu, hadir di kultur jalanan itu. Tadi Anda sebutkan beberapa faktor sosial yang kemudian dominan begitu hingga terjadi maraknya aksi geng motor. Kemudian kebutuhan akan identitas, pengakuan, itu juga sangat besar faktornya. Oh ya, betul Mbak. Kalau dari sisi rentang usia ya, kalau perspektif ini saya meminjam psikologi ya. Kalau perspektif psikologi kan anak-anak remaja itu ada proses pergumulan mencari identitas. Proses pencarian identitas itu membuat mereka mencoba untuk memasuki banyak lorong-lorong pergulatan hidup, dan salah satu lorong eksistensial yang mereka masuki adalah lorong perjumpaan dengan geng motor ini. Ini kan kalau perspektif sosiologi keluarga dulu ya. Geng motor ini kan indikator bahwa ada disorganisasi sosial yang terjadi. Di sosiologi itu unit terkecil itu bernama keluarga. Kalau anak-anak misalnya tidak banyak bergaul di sebenarnya ruang untuk waktu bersama keluarga sepulang sekolah, berarti ada yang masalah dari sisi penataan keluarga. Yang kedua, di sekolah atau di masyarakat. Di sekolah berarti guru-guru mungkin ya, misalnya teman-teman yang bergelut di sekolah, sebenarnya kan sudah bisa mengidentifikasi murid-murid yang sering bolos, murid-murid yang keluar dari
jam-jam mereka seharusnya belajar itu tidak terkontrol. Masyarakat di lingkungan RT RW kan sudah bisa mengidentifikasi. Misalnya ada anak yang seharusnya belajar nongkrong di ujung gang, di ujung lorong. Kenapa tidak melakukan approachment, pendekatan ke mereka untuk ini lagi ngapain, kenapa tidak belajar dan sebenarnya kan sudah gejala-gejala yang sudah ada ininya. Hingga kemudian menimbulkan aksi-aksi kekerasan. Itu sebenarnya akarnya apakah memang bermuara pada rumah ataupun juga kondisi ekonomi mereka atau seperti apa Anda melihat ini, Pak? Saya meminjam perspektif sosiologi ya. Di sosiologi itu ada namanya teori praktik sosial. Diperkenalkan oleh sosiolog Prancis namanya Pierre Bourdieu. Praktik sosial itu ada rumus matematikanya. Praktik sosial sama dengan habitus kali modal tambah arena. Saya mulai dari apa itu habitus. Habitus itu adalah kebiasaan yang telah menubuh dalam diri seseorang, cara berpikir, cara merasa, dan cara bertingkah laku yang diserap dari lingkungan. Jadi habitus itu biasanya diperoleh dari di mana kita bergaul, di lorong mana kita bergaul. Jadi itu yang pertama. Jadi efek pergaulan dan biasanya geng motor itu identik dengan lokasi geografis. Yang kedua ada yang disebut dengan modalitas. Modal ini Mbak, ada modal yang disebut modal budaya, modal ekonomi, ada modal sosial, dan ada modal simbolik. Saya mulai dari modal budaya. Sorry agak kepanjangan ini Mbak. Modal budaya itu modal pengetahuan, modal pendidikan. Jadi biasanya anak-anak yang terlibat geng motor itu berdasarkan sejumlah penelitian ini lemah di modal budaya. Yang kedua modal ekonomi, mereka lemah di sebagian besar lemah di situ. Kemudian yang ketiga modal sosial, efek pergaulan, dan yang keempat terakhir ini modal simbolik. Modal simbolik itu karena mereka tidak mendapatkan pengakuan di panggung-panggung yang lain, mereka mendapatkan itu di ruang pergaulan sosialnya. Jadi di panggung misalnya mereka dianggap hebat karena berani, mereka dianggap berani melakukan kekerasan, berani melawan polisi, berani bawa busur dan seterusnya. Mereka dapat panggung modal simbolik itu. Jadi kecenderungan mereka lebih senang dan lebih mendengarkan kelompok mereka sendiri dibanding keluarga, itu jadi faktornya tadi ya. Baik, tadi juga sempat disinggung bagaimana kemudian peran sekolah. Sebaiknya sekolah mengidentifikasi lebih awal dan lebih dini, Pak. Sebenarnya gejala-gejalanya kan sudah kentara Mbak. Misalnya sering datang terlambat, mungkin karena begadang kan, sering datang terlambat. Kemudian dari tanda-tanda fisik kan wajah itu tidak bisa berbohong. Kalau dia ada kantung-kantung mata dan seterusnya, yang mengantuk di kelas, atau mungkin memilih tidur atau bolos di jam-jam sekolah. Ini kan di sekolah kan misalnya ada guru BK. Guru BK ini kan jangan hanya nanti melakukan sesuatu nanti tiba-tiba dipanggil polisi baru sekolah bereaksi. Kan sudah bisa ada gejala-gejala awal yang bisa dikenali sejak awal. Sejak itu seharusnya guru BK bertindak, guru kelas bertindak untuk menjadi teman curhat lah. Sebelum ini meledak di ruang publik. Jadi sekolah bisa menjadi early warning system bagi. Baik, jadi sekolah bisa lebih cepat untuk mendeteksi potensi anak-anak terlibat dalam geng motor. Nanti di segmen selanjutnya, saudara, kita akan bahas lebih jauh lagi. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Zamannya sekarang perilaku korupsi ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV.
Anda kembali menyaksikan Sapa Nusantara, saudara. Kita kembali akan berbincang bersama Bapak Hadi Saputra, sosiolog dan akademisi dari Unismu Makassar. Di segmen sebelumnya kita sudah memetakan begitu bagaimana kemudian akar masalah dari maraknya aksi kriminalitas geng motor di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, tadi sempat disebutkan juga terkait dengan bagaimana kemudian peran keluarga yang sangat penting begitu agar kiranya anak-anak kita tidak terlibat lebih jauh terhadap aksi-aksi kriminalitas yang terjadi di kota Makassar. Sebagian anak-anak remaja juga merasa tidak mendapatkan perhatian dari rumah mereka. Bagaimana sebenarnya orang tua bisa hadir? Ya, pertama tentu saya juga tidak ingin menyalahkan orang tua ya, karena sekarang kehidupan ekonomi mungkin semakin berat sehingga orang tua juga atas nama perhatian terhadap anak, misalnya harus berangkat pagi pulang malam untuk memastikan, karena saya juga pelaku Mbak, saya juga sering pulang malam, untuk memastikan anak-anak mereka itu bisa hidup secara layak. Nah, di sosiologi itu ada istilah latensi. Latensi itu proses bagaimana anak-anak itu dipersiapkan siap terjun ke masyarakat, itu sangat ditentukan oleh proses pembinaan dalam keluarga. Banyak penelitian-penelitian yang membuktikan bahwa anak yang lahir di keluarga yang harmonis, keluarga yang mendapatkan pendidikan yang memadai, atau paling tidak penanaman nilai-nilai di era golden age, era 0 sampai 6 tahun itu kalau istilah psikologi, saya pinjam psikologi, menanamkan apa yang disebut dengan super ego. Super ego itu nilai-nilai baik itu sudah menubuh sejak kecil sehingga itu bisa menjadi alat antena ketika mereka terjun ke masyarakat untuk lebih siap. Makanya ketika fungsi keluarga tidak berjalan, sebutlah misalnya karena kesibukan pekerjaan atau mungkin broken home atau anak yang dititip di keluarga yang lain karena pisah kota, biasanya berdasarkan bukan kata saya, sejumlah riset juga menunjukkan bahwa anak-anak yang tidak tuntas di keluarga itulah yang ketika terjun ke masyarakat mereka akan mendapatkan predikat tanda petik nakal, tidak tahu adat, tidak beradab, karena mereka tidak dipersiapkan terjun ke masyarakat dengan penanaman value-value yang penting. Value-value yang penting tadi, pola asuh keluarga menjadi akar masalah yang penting dari maraknya aksi geng motor di kota Makassar. Yang juga kerap kali menjadi perhatian begitu, ketika satu geng motor sudah dibubarkan, muncul kembali geng motor baru lainnya. Pak, bagaimana kemudian siklusnya ini bisa diputus? Saya sebenarnya tertarik misalnya kita menggunakan, kita kan pernah hadapi dulu pandemi COVID ya. Bisa enggak kita cloning sistem kesehatan itu? Epidemiologi ya, misalnya bagaimana kita misalnya mengidentifikasi kasus, kemudian itu kan biasa, saya pernah terlibat di program advokasi tuberkulosis Mbak. Itu kalau kita menyasar masyarakat TB itu, kalau ada satu kedapatan, itu pasti lingkungan keluarganya itu di screening kan, siapa dia berpotensi atau tidak. Nah ini kan sebenarnya saya yakin mungkin telah dilakukan oleh bapak-bapak di kepolisian atau pemerintah kota, diidentifikasi berdasarkan pola itu. Jadi ada pemetaan ya, pemetaan potensi itu kan sudah ada sebenarnya, polisi sudah tahu data-datanya. Pemetaan alumni kan pasti punya junior ini yang nggak, sebenarnya soal mau atau tidak saja menurut saya. Jadi ini kan nanti kita biasa kayak pemadam kebakaran polanya. Jadi nanti ada kejadian baru kita kasak kusuk. Padahal tadi early warning sistemnya bisa dari keluarga, bisa dari sekolah, bisa dari masyarakat. Misalnya Pak RT, Pak RW kalau sudah lihat anak sering ngumpul-ngumpul kan sudah bisa ini pasang alarm atau mulai melakukan pendekatan. Kemudian kalau yang sudah terjadi kan misalnya di pembinaan, sebutlah kita pinjam pola pembinaan teroris ya. Teroris itu kan oleh Densus itu kan biasa dilakukan pembinaan intensif ketika dia jadi alumni kasus itu. Saya tidak tahu apakah, saya bilang tidak tahu, saya tidak mau menghakimi, makanya saya bilang tidak tahu apakah ini sudah dilakukan. Dan ini sudah dilakukan sinergi bersama, misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial, polisi, RT RW, kelurahan, dan juga masyarakat sipil, organisasi masyarakat setempat. Saya kira bisa terlibat untuk paling tidak memberikan panggung lah. Ini kan anak-anak ini kan butuh pengakuan. Pengakuan kan selama ini terlalu sempit, pengakuan ranking di sekolah, pengakuan prestasi olahraga.
Mungkin misalnya anak-anak yang rajin balapan motor dibikinkan panggung balapan motor, yang suka berkelahi dibikinkan latihan silat, latihan pencak silat, karate, supaya energi energi bertarungnya itu tersalurkan. Panggung-panggung itu yang saya kira butuh dibuatkan kanal-kanal khusus. Baik, berikan panggung untuk anak-anak kita, karena bisa dibilang masalah geng motor ini sangat kompleks sekali dan juga mempengaruhi rasa aman bagi masyarakat di ruang publik. Bagaimana pendapat Anda terkait ini? Kalau rasa aman itu sebenarnya yang dicari oleh geng motor. Jadi mereka merasa eksistensinya, kalau kita takut, mereka mereka berhasil memperhatikan saya, itu memang yang dicari. Nah sekarang kalau sudah terkait rasa aman, ya saya setuju bahwa menyelesaikan akar masalah penting, tapi penindakan juga penting. Pada titik-titik rawan seperti itu, negara harus hadir memberikan rasa aman itu. Jadi rasa aman itu saya kira penting untuk penanganannya, penindakan untuk memastikan bahwa misalnya di jam-jam rawan, jam 2, jam 3 atau subuh hari, negara hadir melindungi warganya. Bisa dibilang masalah kriminalitas geng motor ini terjadi hampir di seluruh kota-kota besar yang ada di Indonesia. Bagaimana Anda melihatnya, Pak? Jika geng motor ini tidak ditangani dengan baik, bagaimana potensi perkembangannya di masa depan? Kalau Mbak Wafik tadi singgung soal itu, saya mau bilang memang harus diakui bahwa geng motor ini kira-kira residu atau anak kandung dari perkembangan kota modern ya. Jadi kalau bicara masa depan, tadi kan saya singgung modal budaya ya. Ada penelitian dulu di Amerika kalau saya tidak salah, itu perbandingan 2 geng motor di Amerika. Dari keluarga menengah atas yang rata-rata Chinese dan keluarga menengah bawah dari kalangan Amerika Latin. Mereka kan berjumpa di Amerika ini. Itu anak-anak yang dari ekonomi bawah biasanya susah lepas dari geng motor karena mereka tidak punya jalan untuk pulang. Nah, sementara dari anak-anak menengah atas gampang, misalnya anaknya bermasalah, dia pindahkan, carikan sekolah lain di kota lain atau carikan modal usaha. Jadi mereka bisa keluar dari cara itu dengan mudah. Nah, kalau bicara masa depan memang tidak bisa sekedar misalnya jangan kau terlibat geng motor atau memberikan hukuman. Harus diberikan ruang katalisasi. Misalnya apakah sekolah-sekolah kita sudah ramah terhadap alumni geng motor? Jangan sampai pulang mereka kena stigmatisasi, dicap nakal dan lain-lain. Adakah guru-guru kita misalnya bisa memberikan akseptansi yang tulus atau perlakuan sekolah tetap menerima? Ini kan mereka juga di keluarga kadang sudah diusir, di sekolah tidak ada tempat, di masyarakat juga sudahlah. Jadi kalaupun pernah ditangkap, keluar dari penjara misalnya, tidak ada jalan pulang. Akhirnya setelah itu kembali lagi. Tapi saya kira ini perlu data ya untuk khusus case Makassar. Perlu kolaborasi berbagai pihak lah. Baik, terkait case ini, apakah pengaruh media sosial juga sangat-sangat berpengaruh terhadap angka kriminalitas kita? Betul Mbak, sebenarnya saya juga belum punya riset khusus ya, tapi riset di beberapa kota lain, saya misalnya di beberapa negara lain juga menunjukkan bahwa sebenarnya kalau kita rutin juga melakukan patroli cyber itu, sebenarnya gejala-gejala geng motor juga sudah mulai main di media sosial. Mereka misalnya menebar ancaman, hanya karena mungkin kita tidak mengenali gejala-gejala itu, sehingga kita abai bahwa istilah-istilah misalnya mungkin ajakan perang atau ajakan kumpul, itu kan sudah bisa kita identifikasi. Makanya misalnya kalau kita perlunya apa yang disebut dengan peer education, mungkin pendampingan teman sebaya. Teman-teman di sekolahnya mungkin kan pasti berteman di medsos. Kalau sudah lihat temannya, ada gejala-gejala temannya ini misalnya sudah mulai kata-kata kasar atau kata-kata mulai kasih kode untuk kelompok lain atau membangun solidaritas, ini teman kita dipukul nih, ayo kita balas. Nah, itu kan indikator-indikator secara cyber ya yang bisa kita identifikasi. Dan saya kira mulai polisi juga kan sudah punya unit cyber yang sangat canggih itu. Saya kira itu juga sudah mulai bisa diidentifikasi. Saat ini sudah ada beberapa program yang diharapkan tentunya bisa minimalisir angka kriminalitas bagi remaja. Kami akan lanjutkan pembahasannya saudara usai jeda berikut ini.
sebuah penelusuran jurnalis Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Nusantara, saudara. Di segmen kali ini kita akan bermain games. Oh, iya. Bapak, jadi sudah ada 2 games yang saya siapkan. Yang pertama adalah pilih salah satu. Saya akan berikan pernyataan, nanti Bapak bisa pilih salah satu. Oke, langsung saja kita mulai, saudara. Untuk pertanyaan pertama, Pak Hadi. Penyebab utama geng motor, pengaruh teman atau kurangnya pengawasan keluarga? Pengaruh teman. Pengaruh teman. Lebih efektif mencegah geng motor melalui keluarga atau sekolah? Keluarga. Keluarga. Kemudian anak muda lebih butuh pengawasan atau pendampingan? Pendampingan. Solusi utama penindakan tegas atau pembinaan berkelanjutan? Pembinaan berkelanjutan. Kemudian pengaruh terbesar terhadap remaja, teman sebaya atau media sosial? Nggak bisa dua-duanya, Pak. Oke, dua-duanya ya Pak ya? Dua-dua. Baik, selanjutnya remaja lebih mencari pengakuan atau prestasi? Ya, pengakuan. Lebih banyak pengakuan. Baik, di game selanjutnya Pak Hadi Saputra terkait dengan setuju tidak setuju. Saya akan berikan pernyataan, nanti Pak Hadi bisa jawab setuju atau tidak setuju. Oke, langsung saja Pak. Fenomena geng motor menunjukkan sebagian remaja sedang mengalami krisis identitas. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kemudian kesibukan orang tua membuat pengawasan terhadap anak semakin berkurang. Setuju atau Setuju. tidak? Selanjutnya Pak, media sosial ikut berperan dalam memicu perilaku mencari sensasi. Setuju. Selanjutnya hukuman yang berat akan otomatis mengurangi fenomena geng motor. Tidak setuju. Tidak setuju. Baik, selanjutnya fenomena geng motor lebih dipengaruhi lingkungan dibanding keluarga. Setuju atau tidak? Setuju. Mengatasi geng motor membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah secara bersama. Setuju. Saya ingin menanyakan tadi Pak, terkait dengan hukuman yang berat akan otomatis mengurangi fenomena geng motor. Tadi Anda tidak setuju, mengapa demikian Pak? Kalau sebenarnya kan sudah tidak terhitung sebenarnya geng motor yang masuk penjara. Kemudian itu tidak memberikan efek jera kan ke remaja-remaja yang di luar. Bahkan di sejumlah kasus ada alumni geng motor setelah keluar kembali lagi terlibat itu. Itu menunjukkan bahwa jauh lebih penting pendekatan pembinaan tadi, yang pembinaan berkelanjutan, kemudian pendampingan yang holistik. Sebab ini kan bukan sekedar memindahkan mengubah perilaku orang per orang. Ini kita berusaha memindahkan istilahnya, kalau dalam istilah sosiologi itu ada istilah arena ya. Tanda petik arena. Arena di mana orang mendapatkan eksistensi, arena di mana orang mencari identitas, orang berusaha mendapatkan panggung. Panggung ini yang harus kita geser. Bagaimana caranya? Tadi panggung pengakuan itu kita buat kanal resminya, pengakuan bahwa mereka jago balapan motor, pengakuan bahwa mereka jago bertarung, lewat kanal-kanal yang resmi. Preventif dan holistik tadi. Dan holistik itu Mbak. Jadi harus dipindahkan arenanya dari arena jalanan ke arena yang resmi, yang tadi pengakuan dan prestasi, mungkin prestasi dalam bentuk lain ya. Jadi prestasi bukan sekedar akademik, jadi prestasi olahraga, prestasi games, prestasi game online kan e-sport sekarang namanya. Iya, ada juga ruangnya untuk itu. Baik, ruang-ruang untuk remaja-remaja kita agar bisa menemukan dan juga mendapatkan potensi mereka tadi ya Pak. Yeah. Tadi juga sempat disebutkan mengatasi geng motor
membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah secara berkelanjutan. Betul, Bagaimana sebenarnya tahapan berkelanjutan yang perlu dihadirkan? Karena saya diundang sebagai sosiolog, saya pakai teori sosiologi ya. Baik. Di sosiologi itu ada namanya teori struktural fungsional. Struktural fungsional itu begini, untuk menciptakan masyarakat yang baik, itu kita memastikan bahwa paling tidak itu ada 4 unsur di teori struktural fungsional. Jadi unsur yang pertama, unsur keluarga, itu yang disebut subsistem budaya. Unsur yang kedua, subsistem sosial, itu bisa sekolah, bisa masyarakat. Yang ketiga, subsistem politik atau pemerintah, kebijakan pemerintah yang ramah, menyiapkan panggung dan seterusnya untuk mereka menyalurkan kreativitas. Dan yang keempat, ada yang disebut subsistem ekonomi. Jadi sebenarnya geng motor ini gejala bahwa there is something wrong with our society. Ada masalah di masyarakat kita. Jadi bisa jadi ada masalah penyakit kronis di masyarakat kita yang butuh disembuhkan. Jadi aspek budayanya, aspek ekonominya, politiknya, aspek sosialnya, ini harus berjalan seimbang. Dan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, termasuk pelaku ekonomi. CSR mungkin diarahkan untuk menyediakan panggung-panggung kreativitas untuk remaja itu untuk bisa menyalurkan energinya yang berlebih. Baik, mencerminkan berbagai persoalan sosial yang terjadi betul, di masyarakat kita. Yang sering menjadi kekhawatiran juga terkait dengan kekerasan begitu yang mereka lakukan. Tadi Anda bilang tidak perlu ada penindakan tegas, tapi kalau sudah berujung pada kekerasan, tindakan kriminalitas yang sangat membahayakan warga, bagaimana Pak? Yang saya maksud tadi penindakan tegas tadi asumsi saya bukan misalnya menambah hukuman. Tapi kalau saya setuju kalau itu sudah mengancam nyawa orang lain, polisi sudah harus bertindak. Tadi kayak kita bicarakan kan yang bersifat preventif, mencegah sebelum ini meledak. Tapi kalau ini sudah misalnya mengancam nyawa masyarakat, ya itu polisi sudah harus bertindak. Tapi maksud saya begini, setelah bertindak, misalnya setelah pelakunya ditangkap, ditahan, tidak selesai, misalnya mereka selesai misalnya dibawa ke pengadilan dan mereka menjalani hukuman, tidak selesai. Jadi ada tindakan pada saat kejadian dan setelah. Setelahnya kan misalnya mengidentifikasi kantong-kantong pemetaan, kantong-kantong jaringannya, kantong kaderisasinya, pasti ada itu. Dan itu yang saya maksud, Mbak. Jadi kalau misalnya sudah berkeliaran bawa busur dan senjata tajam, saya kira polisi harus bertindak. Tapi yang saya maksud, sebelum itu terjadi dan sesudah itu terjadi, kita harus berkolaborasi melakukan sesuatu. Baik, terakhir Pak Hadi Saputra, apa pesan Anda untuk orang tua yang kemudian khawatir anaknya terjerumus terhadap aktivitas-aktivitas geng motor yang berujung pada tindakan kriminalitas tadi? Silakan Pak. Ya, baik. Kalau pesan kepada orang tua tentu saja satu mungkin yang paling fundamental tentu saja komunikasi. Apalagi sekarang kan sangat dimudahkan, kita punya gadget bisa memantau anak kita ada di mana, dia beraktivitas apa, dan mungkin orang tua perlu sadar bakat anaknya di mana, perlu disalurkan kemana. Tapi kan persoalannya juga saya tidak mau misalnya kalau di sosiologi itu tidak suka blaming the victims, menyalahkan sang korban. Bisa jadi ada faktor-faktor lain yang tidak cukup keluarga yang memberi ruang. Dibutuhkan kolaborasi masyarakat. Sekolah juga komunikasi dengan orang tuanya kan biasa formalitas saja. Nanti pertemuan orang tua sekali semester. Jadi kalau ada gejala-gejala di sekolah sampaikan ke orang tua. Orang tua juga kalau ini sebutlah waktu sekolah kan pagi sampai siang atau paling sore. Sesudah itu kan jam orang tua. Berbagi peran untuk memantau. Mungkin kita perlu keluarga-keluarga tradisional lagi sesudah maghrib, orang tua sudah harus mencari anaknya, sudah ada jam mengaji, ada jam membaca, harus makan malam bersama keluarga. Kalau anaknya tidak ada mungkin ya dicari kemana kan, ini butuh poin kolaborasi bersama saya kira. Baik, karena masalahnya cukup kompleks, jadi dibutuhkan kolaborasi bersama baik dari pemerintah dan juga masyarakat. Terima kasih banyak Pak Hadi Saputra. Semoga kita bisa sama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan juga mendukung tumbuh kembang yang baik bagi generasi muda kita. Baik, terima kasih banyak Pak Hadi Saputra, sosiolog Akademisi Unismu Makassar. Demikian saudara perbincangan kami dalam Sapa Nusantara kali ini. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.